Baik pemirsa, untuk membahas mengenai proyeksi IHSG dan juga perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji, apa kabar? Pagi Mbak Ocha, kabar baik Mbak, flu-flu sedikit aja. Baik, ini kompak ya, yang siaran dan juga narasumbernya kurang sehat. Tapi semoga IHSG-nya bisa sehat gitu ya pada hari ini setelah kemarin ditutup melemah tipis. Cuacanya lagi kurang menentu, tapi semoga semangatnya selalu menentu Mas Kenji. Ini kalau kita lihat IHSG kemarin apakah kemudian pelemahan tipis ya 0,04% ke 8.391. Ini kemudian merupakan koreksi wajar akibat profit taking, akibat rally yang sudah terjadi beruntun dari hari-hari kemarin, atau apa sih kemudian data dan kinerja yang menjadi perhatian dari investor di pasar modal? Oke, memang setelah rally kuat ya di sesi pertama itu memang data-data seperti contohnya sentimen domestik yang positif gitu, IKK ada kenaikan, data ekonomi juga cukup solid, dan optimisme terhadap kinerja emiten di kuartal 4 setelah sebelumnya kuartal 3 beberapa emiten sudah rilis juga begitu untuk laporan keuangan kuartalannya. Jadi memang beberapa hari ini rally cukup kuat, ketika sesi 2 itu mulai gitu profit taking yang cukup kuat juga, cukup wajar dan juga, awareness dari teman-teman pelaku pasar utamanya dari asing setelah pasca profit taking mereka biasa lihat lagi untuk momentumnya, khususnya dari makro gitu. Pertimbangan-pertimbangan yang mereka consider sebelum into the market lagi, masuk ke market kita lagi, apakah nanti penurunan bunga dari the Fed itu yang based on consensus juga akan diturunkan lagi di Desember gitu, akan terlaksana atau tidak. Jadi memang faktor-faktor itu sih. Terlebihnya memang secara teknikal juga sudah masuk fase overbought untuk IHSG sehingga koreksi yang terjadi memang cukup wajar untuk kemarin Mbak Ocha. Koreksi yang wajar untuk IHSG kemarin di penutupan perdagangan hari Senin ya. Ini kalau kita lihat juga terkait dengan proyeksi keputusan The Fed tadi di 9 dan 10 Desember. Anda melihat sejauh ini katalis-katalis dari pemerintahan Amerika Serikat, kabarnya shutdown-nya udah mau berakhir. Kemudian juga dari investor di pasar modal khususnya di negara-negara berkembang, melihat fenomena ini seperti apa sih Mas? Apakah sudah boleh sedikit optimis atau memang masih menunggu pernyataan-pernyataan susulan dari The Fed nih? Oke, memang kalau dari konsensus pasar begitu, para analis juga sudah meyakini gitu dari statement-statement yang dikeluarkan dari The Fed juga bahwa mungkin ya 65-70% ini The Fed akan menurunkan suku bunga lagi di Desember 2025. Tapi memang implikasinya untuk market, khususnya untuk Indonesia dan emerging market lain ya tentu ini satu hal yang positif. Kenapa? Apabila pemangkasannya terjadi, likuiditas global jadi membaik. Jadi arus modal asing ke Indonesia juga kita expect akan meningkat gitu. Khususnya belakangan ini di mana saham big cap, selain saham big cap yang biasa jadi sasaran ini mulai beralih ke saham-saham mid atau bahkan small cap gitu. Tapi sebaliknya kalau memang nanti ternyata tidak ada pemangkasan gitu, memang kita expect arus modal asing ke Indonesia mungkin agak sedikit tersendat begitu ya, karena tekanan yield Amerika juga tinggi. Dan juga yang technotes yang saya sempat search apa dan research juga untuk apalagi sih yang bisa mendukung arus modal asing ke Indonesia, tentunya balance sheet run off-nya ini per 1 Desember, jadi liquidity global yang kita harapkan bakal lebih lancar lagi begitu Mbak Ocha. Baik, baik. Kemudian bicara mengenai sentimen global, tadi The Fed sudah kita bahas. Kalau bicara mengenai salah satu data dari dalam negeri terkait dengan data penjualan eceran atau IKK domestik yang menunjukkan perbaikan ya Mas Kenji, naik ke 121,2 dari sebelumnya 115. Apakah Anda melihat juga data ini sebagai sinyal yang cukup kuat nih untuk pemulihan konsumsi rumah tangga? Apakah akan ada efek-efek cukup signifikan terhadap saham-saham terkait atau seperti apa Mas Kenji?
Oke, jadi, mungkin secara numbers ini satu hal yang positif ya untuk Ya. IKK naik gitu. Tapi ini kalau saya lihat memang lebih, sebagai sinyal awal perbaikan aja. Jadi, Mhm mhm. belum cukup kalau kalau kita bilang untuk bisa menyimpulkan apakah konsumsi rumah tangganya secara overall sudah membaik gitu. Jadi karena masih ada beberapa, contohnya tekanan-tekanan struktural seperti daya beli ini masih jadi isu yang, terbatas ya walaupun beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini dengan salah satunya dengan alokasi-alokasi mulai itu dari daerah juga yang disupport untuk lebih all out lagi gitu menjelang penutupan tahun dan juga untuk ke sektor perbankan juga digelontorkan gitu. Semoga ini bisa meningkatkan daya beli sehingga bisa mendongkrak pertumbuhan retail yang kalau bisa dibilang masih cukup lemah gitu. Tapi konsistensinya ini akan kita lihat. Jadi penjualan retail intinya kita akan patokan dari penjualan retail, pendapatan rumah tangganya, dan khususnya yang terakhir tidak kita harapkan bakal increase juga untuk sektor penambahan lapangan kerja Mbak Ocha. Jadi ini linear kalau saya bilang ini akan berpengaruh untuk uh, ke depannya untuk support IKK-nya bahwa ini bukan cuma sinyal-sinyal perbaikan sementara aja. Baik, Anda melihat ini masih merupakan, sinyal perbaikan tahap awal, belum ada, efek yang terlalu signifikan, tapi kemudian kita harapkan di akhir tahun ya, terkait dengan daya beli dan juga, penjualan retail ini boleh melesat dan juga, mendongkrak, kinerja ataupun performa dari saham-saham terkait. Baik, kalau kita bahas, sedikit terkait dengan saham-saham big caps kemarin yang tampaknya cukup melesu ya, LQ45 ini kalau kita lihat, turunnya sampai 1,01%. Review Anda untuk saham-saham big caps ini seperti apa? Apakah kemudian di perdagangan hari ini sampai dengan beberapa hari yang akan datang ini memang masih dilanda aksi profit taking atau seperti apa investor perlu menyikapi? Oke, jadi penurunan saham-saham big caps ini secara indexing mungkin di LQ45 turun kurang lebih 1% ya, 1,01%. Memang ini reflect juga, jadi emiten dan kapitalisasi dan likuiditas yang tinggi-tinggi ini memang yang tadinya jadi salah satu sasaran utama, khususnya baik itu pelaku pasar domestik maupun asing ini mulai sedikit-sedikit switching gitu. Jadi adanya rotasi juga untuk dana teman-teman yang masuk ke market ini ke segmen mid atau small cap. Baik. Nah, juga tentunya sikap selektif dari investor asing, khususnya itu terkait dengan kalau kita kayak kemarin ada rebalancing yang baru, jadi ada aturan-aturan baru untuk kategori yang filter-filter untuk saham-saham Indonesia ke MSCI. Jadi walaupun di Oktober 25 secara akumulatif asing masih mencatatkan net buy Mhm. positionnya. Jadi ini cukup hati-hati juga ini karena saham-saham big cap yang belum terlalu dilirik ini bisa switching cukup cepat gitu Ya. untuk trennya. Jadi ini menunjukkan ke apa bahwa sentimen globalnya di mana likuiditas masih jadi penentu lah. Jadi kita harapkan tapi saham-saham big caps yang fundamentalnya cukup baik, saya rasa itu super orator pasti juga akan ada porsi sendiri untuk teman-teman pelaku pasar domestik dan asing. Baik baik, itu dia review dari Mas Kenji terkait dengan saham-saham, big caps. Mas Kenji nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan sentimen lainnya dan juga saham-saham pilihan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama Market Pass.